Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul tarbiyah, syahrul 'azim. Syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul maghfirah, wa syahrul kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang mana kita tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat tersebut, sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah Ibrahim, surah yang ke-14, surah yang ke-7, surah yang ke-14 ayat yang ke-34, posisi kiri paling atas. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ujar Allah, jikalau engkau sekalian manusia mencoba menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lalu nikmat Allah turun ke bumi itu untuk apa? Jawabannya juga terdapat di surah yang sama di ayat 7, posisi sebelah kiri, tapi bukan paling atas. Kalau paling atas adalah ayat 6. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ujar Allah, jikalau aku berikan nikmat kepada kalian semua, maka bersyukurlah. Jikalau kita bersyukur, niscaya ujar Allah akan aku tambah nikmatmu. Tapi apabila kau kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih.
bagaimanapun keadaan kita diharapkan untuk selalu bersyukur, seperti yang sudah disampaikan para asatidz terlebih yang dahulu-dahulu, seperti yang sudah disampaikan para penceramah yang dahulu-dahulu kan, bahwasanya kita misalkan punya sepeda motor, ya disyukuri, jangan melihat ke atas, apalagi untuk urusan dunia, melihat ke atas untuk urusan akhirat saja. Kalau dunia lihatlah ke bawah, kan masih ada orang yang hanya memiliki sepeda, dan yang memiliki sepeda pun tetap harus bersyukur, karena masih banyak orang yang menggunakan kakinya untuk berjalan, baik itu menuju sekolah, tempat kuliah, ataupun ke masjid. Dan yang jalan kaki pun tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana yang menggunakan kursi roda. Yang menggunakan kursi roda pun harus tetap bersyukur. Untuk masih diberi Allah kehidupan. Nah, itu kan lain yang kita kadang dikawali syukur, ibaratnya meninggal sudah orangnya, tapi kadang kita kawali syukur, ini masih saja ada yang baik. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, bimbingan kita, idola kita, favorit kita semua, suri tauladan, uswatul hasanah, insan kamil, manusia terbaik, manusia sempurna yang pernah dilahirkan ke muka bumi ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita basahi lisan kita, bukan hanya dengan kalimat tahmid alhamdulillah, tapi juga dengan kalimat salawat. Semoga salawat ini selalu tercurah kepada beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Karena sholat subuh yang insya Allah muliakan, ulun di sini diminta oleh panitia membawakan kuliah subuh, tapi sebenarnya ulun menyebutnya bukan kuliah subuh, ulun menyebutnya sharing saja, kita berbagi aja. Artinya ulun yang duduk di sini kan, mohon maaf, kena tak tinggi pada dia, bukan berarti berilmu daripada dia, lebih pintar, lebih alim, tidak. Orang-orang yang ada di depan ulun ini, insya Allah hafalannya lebih banyak, lebih alim, hafalannya lebih mungkin daripada ulun, dan ilmunya lebih daripada ulun. Anggapan yang tersebar hampir di seluruh masyarakat bahwa Idul Fitri berarti kembali suci, kemudian diikuti dengan meminta maaf kepada sesama tetangga, kanan kiri, sehingga usai hari raya mereka layaknya bayi yang baru dilahirkan, suci dari semua dosa. Apakah semua itu benar? Mari kita lihat definisi hari raya terlebih dahulu, yang mana insya Allah ulun akan lebih berfokus kepada hari raya Idul Fitri yang akan kita hadapi besok insya Allah. Yang pertama, pengertian Idul Fitri. Secara bahasa, Idul Fitri berasal dari dua kata, yakni Aid dan Al-Fitri. Aid secara bahasa berasal dari kata ada ya'udu. Ada itu fi'il madhi dan ya'udu itu fi'il mudhari'. Fi'il madhi adalah pekerjaan yang telah lampau, sedangkan mudhari' itu adalah yang sedang kita lakukan. Seperti misalnya akala ya'kulu, artinya makan. Kalau akala telah makan, sedang ya'kulu sedang makan. Misalkan ana akulu ar-ruza, aku telah makan nasi. Ana ya'kulu ar-ruza, aku sedang makan nasi.
berangsur-angsur sejak tahun kedua Hijriah Rasulullah hijrah. Dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Ibnul Arabi mengatakan, yang artinya hari raya dinamakan Id karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Lisan Al-Arab juz 3 halaman 315. Ada juga yang mengatakan kata Id merupakan turunan kata Al-Aadah yang artinya kebiasaan. Karena masyarakat telah menjadikan kegiatan ini menyatu dengan kebiasaan dan adat mereka. Tanwir Al-Ainain halaman 5. Kemudian yang kedua, sejarah hari raya. Masyarakat Arab jahiliyah telah mengenal hari raya yang diperingati 2 kali dalam setahun. Sebelum Islam datang, jauh sebelum Islam datang, mereka masyarakat Arab jahiliyah mengenal hari raya Nairus dan Mahrajan atau Mihrajan. Sekilas kalau kita lihat, kalau kita dengar, lumayan bagus juga nama Nairus dan Mihrajan. Tapi jangan sampai kalau ibaratnya punya anak memberi nama ini, karena filosofinya tidak bagus. Karena ini merupakan hari raya masyarakat Arab jahiliyah. Filosofi tidak bagus ini sama halnya dengan filosofi iblis, yang dahulunya iblis itu adalah makhluk yang mulia. Tidak ada tempat di langit dan di bumi melainkan iblis pernah sujud. Jadi kalau kita mau sombong, sudah keduluan oleh iblis. Kita sujud di semua tempat di bumi saja ada mungkin. Sujud di semua ranting saja mungkinlah. Sembahyang di misalkan di Al-Falaq surah, Al-Fajr Ridwan surah, Nurul Yakin surah, dan semuanya sudah pernah kita lakukan. Tapi tidak mungkin bagi kita untuk sholat di langit. Sebelumnya iblis itu diberikan nama yang mulia oleh Allah, yakni Azazil, yang artinya dimuliakan oleh Allah. Iblis Azazil juga memiliki jabatan yang sangat bergengsi, yakni panglima perang, pemimpin para malaikat. Jauh sebelum manusia menghuni bumi, itu yang menghuni bumi adalah bangsa jin. Lalu bangsa jin membuat kerusakan di muka bumi, sehingga Allah perintahkan Azazil dan para malaikat untuk memerangi para jin tersebut. Setelah berperang, singkat cerita, kemenangan diperoleh oleh Azazil dan para malaikat. Dari jin-jin tersebut ada yang tewas seketika, ada yang lari karena terluka bersembunyi, ada yang bersembunyi di pohon, di goa, dan lain sebagainya. Kemudian ujar Allah, sudah cukup, kembalilah kalian ke langit. Azazil dan para malaikat kembali ke langit. Dalam perjalanan pulang, Azazil ini gegerunung pepantir lawan malaikat yang lain. Kenapa? Allah menyuruh kita pulih, jangan kita habiskan berdaya jin tadi. Kan buat jin tadi kan merusak bumi, jangan diberikan tempat lagi. Karena biasa bilang buatnya karena ini adalah awal Azazil mendurhakai Allah. Dan malaikat kadang-kadang dibawa, singkat cerita, kembalilah ke langit. Kemudian durhaka yang sesungguhnya dilakukan oleh iblis adalah tercermin dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yang artinya sapi betina, ayat yang ke-34, posisi sebelah kiri. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Allah menyuruh para malaikat bersujudlah. Malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia mengambil sifat yang harusnya hanya Allah yang boleh memiliki sifat itu, yakni sifat sombong. Iblis mengambilnya. Seketika itu Allah ubah namanya Azazil yang mulia menjadi iblis laknatullah yang sangat hina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kembali kepada sejarah hari raya, masyarakat Arab Jahiliyah telah mengenal hari raya yang diperingati 2 kali dalam setahun. Jauh sebelum Islam datang, mereka masyarakat Arab Jahiliyah mengenal hari raya Nairus dan Mahrajan atau Mihrajan. Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitab Banatul Ahqam terbitan Beirut, Darul Fikr tahun 96 Masehi atau 1416 Hijriah, juz 2 halaman 105 sampai 106. Menurut Ensiklopedia Islam, hari raya Nairus dan hari raya Mihrajan merupakan tradisi hari raya yang berasal dari zaman Persia kuno. Nairus berarti hari di awal tahun baru Masehi atau Syamsiyah versi Majusi. Majusi ini adalah kaum penyembah cahaya seperti matahari dan api. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, padamlah api sesembahan kaum Majusi yang tidak pernah padam 1000 tahun lamanya. Ini merupakan salah satu indikasi di antara tanda-tanda akan datangnya ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sama halnya dengan kaum Sabi'in, sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surah yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-62, posisi kiri paling atas. Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kaum Sabi'in sama halnya dengan kaum Majusi, sama-sama mereka menyembah cahaya, menyembah api, matahari. Kalau mungkin mereka masih hidup sampai sekarang, mungkin cahaya ini akan juga mereka sembah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tafsir ringkas menurut Kemenak RI, Kemenak Republik Indonesia. Ayat ini, yakni ayat 62 Al-Baqarah tadi, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat bagi semua manusia. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi yang merupakan umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani yang merupakan umat Nabi Isa AS, dan orang-orang Sabi'in, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Tentunya siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenar-benar iman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan selalu melakukan kebajikan yang memberikan manfaat bagi yang lainnya, mereka pasti akan mendapat pahala dari Tuhannya berupa surga. Selain itu, tidak ada rasa takut pada mereka dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun akhirat, dan mereka tidak pula bersedih hati ketika menghadapi beragam cobaan. Tadi sudah kita paparkan sedikit pengertian hari raya Nairus, kemudian arti dari Mihrajan yang berarti hari raya 6 bulan setelahnya. Kedua hari raya tersebut, yakni Nairus dan Mihrajan,
dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah dengan berpesta porak, menari-nari, bernyanyi, dan menyantap hidangan lezat serta minuman yang memabukkan. Seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti hari raya tersebut menjadi hari raya yang lebih baik, yang kita kenal dengan Aidain atau dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Anas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang. Jadi diisi oleh masyarakat Arab jahiliyah berremian saja, bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau hari Nahar. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1556 dan Ahmad jilid 3 nomor 178. Sanadnya sahih sesuai syarah Bukhari Muslim sebagaimana kata Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Sedikit kita bahas tentang siapa itu Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Syekh Syu'aib Al-Arnaud merupakan seorang sarjana hadis Albaniyah yang terkenal di dunia Islam. Beliau terkenal karena karyanya tentang metodologi hadis, investigasi naskah, dan penelitian serta kritik hadis. Hari raya Idul Fitri pertama kali dirayakan oleh umat muslim pada tahun 642 Masehi atau tahun kedua Hijriah, yang sekaligus bertepatan dengan peristiwa yang sangat penting, yakni peristiwa perang Badar. Badar adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah, kemungkinan di Hijaz. Terkenal dengan sumurnya, nama tempat kampung ini dikaitkan dengan nama seorang lelaki yang mula-mula menggali sumur tersebut. Nama lelaki yang dimaksud adalah Badar ibn Narai. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Badar adalah nama sebuah sumur milik seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Badar ketika kaum muslimin meraih kemenangan perang berskala besar untuk pertama kalinya. Peperangan yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi karena aksi monopoli pasar dan blokade aktivitas dagang oleh kaum Quraisy Mekah terhadap Muslim Madinah. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal tersebut membawa pasukan besar sekitar 1.000 tentara lengkap dengan peralatan perang. Sedangkan Nabi SAW dari arah Madinah hanya membawa sekitar 300 sahabat. Ada yang mengatakan 313 dan ada 318. Ini berdasarkan hadis. Kemudian Rasulullah SAW bersama 300 sahabat menuju Badar. Dalam peristiwa ini, keimanan kaum mukmin benar-benar diuji. Dengan akidah yang kokoh merupakan modal untuk meraih kemenangan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Ini membuktikan bahwa jumlah bukanlah segalanya. Buktinya 300 dapat mengalahkan 3 kali lipatnya yakni 1.000 orang. Ini sama halnya dengan kisah Nabi Daud dan Talut yang melawan Jalut, yang juga Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 249, posisi sebelah kanan paling atas. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ittarafa ghurfatan biyadihi fasharibu
جالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Di dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Daud dan Talut ingin memerangi Jalut. Jalut ini merupakan ras raksasa, badannya besar sekali, tetapi dia mendurhakai Allah. Kemudian Allah perintahkan Talut untuk memeranginya. Kemudian Talut sholat berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah, tolong kami untuk mengalahkan Jalut. Artinya apa? Artinya segala sesuatu apapun itu, pertama harus kita laporkan pada Allah, kisahkan pada Allah, baru setelahnya kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Setelah Talut salat berdoa meminta pertolongan kepada Allah, baru Talut meminta saran kepada para orang-orang alim yang ada pada masa itu. Di dalam ayat ini Nabi Daud alaihissalam masih remaja, masih belum menjadi nabi, tapi sudah muncul tanda-tanda kenabian beliau. Dan orang-orang pada masa itu menyarankan kepada Talut, wahai Talut, bahwa Nabi Daud tempat berperang. Lalu kan orang-orang lainnya kan kakak lumpuh, nah membawa Daud gitu. Daud itu masih kekanak, ada yang ikut berperang, ujar orang-orang kan. Cuman karena sudah istikharah, Talut tadi sudah meminta saran kepada orang-orang alim, akhirnya dibawalah Nabi Daud kecil. Walaupun orang-orang yang ikut berperang tidak semuanya setuju akan kehadiran Nabi Daud kecil. Dalam ayat ini nanti ujar Allah, kalian pasukan Talut akan diuji dengan sebuah sungai. Perjalanannya jauh, otomatis akan haus. Sungai itu menjadi ujian. Barang siapa yang tawa melewatinya maka termasuk golongan kami. Apabila tidak bisa, falaisa minni, tidak termasuk golongan kami. Singkat cerita, sampailah di ujian tersebut, sampailah di depan sungai. Ternyata banyak para pasukan Talut yang terlena bermain-main dengan air, minum sampai mereka kenyang, sehingga mereka tidak sanggup lagi melakukan perjalanan, sehingga hanya tersisa sedikit pasukan yang akan menyerang Jalut. Singkat cerita, melalui sebuah lembah banyak terdapat batu-batu di sana. Kemudian ada batu kecil yang berbicara kepada Nabi Daud, wahai Daud, bawalah aku, insya Allah aku akan berguna di masa depan. Nabi Daud alaihissalam mendengar ini terkejut. Siapa aku pandir? Kulingak Nabi Daud ke kiri, ke kanan, tidak terlihat ada yang berbicara. Lalu ujar batu, wahai Daud, ini aku di bawah, aku adalah batu. Yang lain, orang-orang lain, pasukan Talut itu tidak mendengar batu tersebut berbicara, sehingga menganggap Daud, kenapa Daud ini berpandir seorangan, padahal itulah tanda-tanda kenabian. Beliau bisa berbicara, bukan berbicara, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan batu tersebut berbicara kepada Daud. Akhirnya Nabi Daud percaya. Nabi Daud membawa batu yang sangat kecil tersebut. Nabi Daud awalnya ragu, ayo pak, batu nang halus nih, makanya kolengker nih, kalau mengalahkan Jalut nang raksasa. Kemudian singkat cerita sampailah ke tempat Jalut, sehingga terjadi peperangan. Di sana dikisahkan bahwa Nabi Daud kecil dapat mengalahkan Jalut yang notabene seorang raksasa.
dengan batu tersebut atas izin Allah. Dia menggunakan ketapel, ditembakkan ketapel tersebut, batu kecil yang tadi tembus dari jalur sehingga tewas seketika. Disitulah awal tanda-tanda kenabian Nabi Daud alaihissalam. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan, artinya minum sedikit saja sepenghayung. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Sudah kita dapati dua kisah kaum muslimin di dalam sejarah bahwa kelompok kecil dapat mengalahkan kelompok besar, seperti kisah Nabi Daud tadi dan kisah Nabi Muhammad di dalam perang Badar. Kemudian tafsir ringkas menurut Kemenak Republik Indonesia, setelah membuktikan sendiri kelayakan Talut sebagai pemimpin melalui keberadaan tabut, akhirnya mereka mau mengikuti perintahnya. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya untuk berangkat perang, sebelumnya dia memberi pengarahan seraya berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kamu dengan sebuah sungai yang kamu seberangi. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, falaisa minni. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan, sekadar untuk menghilangkan dahaga. Tetapi kebanyakan mereka ternyata meminumnya dengan penuh keserahan, karena tidak mampu menahan nafsu minum, kecuali sebagian kecil di antara mereka yang kuat sehingga hanya meminumnya sedikit. Maka ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka yang banyak minum dari sungai itu berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Sementara itu, mereka yang minum air sungai sekadarnya dan meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil yang didukung oleh kekuatan fisik dan memiliki keimanan yang kuat, mampu mengalahkan kelompok besar lagi kuat dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar dengan memberi mereka pertolongan. Ini menunjukkan bahwa tenggelam dalam hal duniawi dan menuruti hawa nafsu hanya akan melemahkan mental seseorang. Akibatnya ia tidak mampu bersikap disiplin dalam mentaati aturan, menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Ini dapat dikaitkan dengan kehidupan kita di masa kontemporer, seperti halnya puasa. Puasa bukankah menjadi syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan? Salah satu pendidikan yang diajarkan bulan Ramadan kepada kita adalah menahan nafsu. Artinya, kalau yang berbuka cukup ala kadarnya saja, tidak usah berlebihan. Kalau siang-siang mungkin saja kita memanjang kelihatan aluhan nukar, haris indol, nukar isdawet dan sebagainya. Karena pas sudah berbuka, saja keret Allah, sisanya kada tambahkan lagi. Nah, ini bukankah menjadi sesuatu yang mubadir? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-27 posisi kiri paling bawah, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadir adalah saudaranya setan. Kemudian yang ketiga, dasar hukum dan tempat pelaksanaan sholat Aidain atau sholat 2 hari raya menurut himpunan putusan tarjih. Yang pertama, hukum sholat Aidain atau Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Karena sholat wajib itu adalah sholat 5 waktu
sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis sahih di bawah ini, dan tidak ada dalil khusus yang menegaskan wajibnya sholat Idain atau sholat 2 hari raya, serta tidak ada sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Dari Thalhah Ibnu Ubaidillah diriwayatkan bahwa ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu serta-merta bertanya kepada beliau tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, 5 salat diwajibkan sehari semalam. Ia bertanya lagi, apakah ada kewajiban salat lainnya? Rasulullah SAW menjawab lagi, tidak, kecuali salat-salat sunnah. Rasulullah SAW kemudian meneruskan, juga diwajibkan puasa Ramadan. Lalu ia bertanya lagi, apa ada kewajiban puasa lainnya? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali puasa sunnah. Abu Thalhah melanjutkan, lalu Rasulullah mewajibkan membayar zakat. Orang itu bertanya lagi, apa ada kewajiban pembayaran lainnya? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali infak sunnah. Lalu laki-laki itu pergi sambil berkata, demi Allah, saya tidak akan tambahi dan kurangi ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, orang itu beruntung jika dia benar. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Malik, Abu Dawud dan An-Nasai. Ini menjadi suatu pelajaran juga bagi kita, bahwa jangan mempersulit diri sebagaimana kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel adalah kaum yang sangat diistimewakan oleh Allah. Mereka diutus lebih dari 1 nabi yang diturunkan kepada kaum tersebut. Salah satunya Nabi Musa. Kaum Bani Israel benar-benar melihat keajaiban ketika suatu ketika kaum Bani Israel berhasil lari dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Kemudian mereka kelaparan. Nah, kaum Bani Israel ini memang istimewa, tapi kurang adab terhadap Nabi Musa. Oh Musa, coba Kang berdoa lawan Tuhan Ikam, turunkan makanan dari langit. Ini juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 67 kalau tidak salah. Kemudian Nabi Musa berdoa sehingga turunlah makanan dari langit, manna wassalwa, burung puyuh dan madu kalau tidak salah. Kemudian mereka tetap tidak bersyukur kaum Bani Israel ini, sehingga Allah turunkan makanan yang lain yang mungkin tidak mereka sukai. Kemudian di surah Al-Baqarah itu juga diceritakan masalah sapi betina yang ketika itu ada seseorang yang tewas terbunuh, sehingga ingin dicari tahu siapa pelakunya. Lalu sembelihlah seekor sapi. Nah, seharusnya kalaunya tidak ingin susah, langsung saja sembelih sapi yang mana. Ini kada punya takon. Itu juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Sapinya yang kayak apa? Itu pertama, sapinya polos ke lamak. Betul takon pulang. Sapinya warna apa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Al-Baqarah 67 kiri bawah. Mereka kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, sapinya itu tuh apa anu Pak? Pasti jawab Nabi Musa, dengan izin Allah, sapinya kada anu, kada tuha. La baritu wala bikrun awanu baina dzalik, pertengahan. Nah, ini kan mencari penyakit ini. Jangan langsung aja cari sapi tuha anu, barang aja. Ini karena ketakuan dijawab oleh Nabi Musa. Kemudian selanjutnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha innal baqar. Ayat 68 di sana menceritakan tentang warna petakon ulang kaum Bani Israel tadi kepada Nabi Musa alaihissalam.
warnanya apa kayak sapi itu? Warnanya kuning korup kah, kuning nyarak kah? Dicari penyakit terus di kaum Bani Israel sampai betakun yang ketiga di ayat 70 kanan atas. Hajar itu kaum Bani Israel sampai betakun tolong mencari sapi yang tak dapat, sekali tak dapat kan diceritakan harganya larang benar. Singkat cerita, dapat itu sapi disembelih, kemudian seperti mungkin ditamparkan sedikit bagian daging sapi tersebut kepada orang yang tewas di cerita tadi, sehingga dia bangun dan berkata, yang membunuh kok si Fulan bin Fulan. Kemudian dia kembali jatuh. Ubadah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 salat diwajibkan oleh Allah atas hambanya. Barang siapa melaksanakannya tanpa melalaikan sedikit pun karena memandang enteng kewajiban salat ini, maka dia mendapat janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak mendapat janji untuk dimasukkan ke dalam surga. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, dia mengazabnya, tetapi jika Allah menghendaki, dia karena dia diampuni memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan hari raya selama 9 kali, Syawal dan Dzulhijjah setelah disyariatkannya dari tahun kedua Hijriah tersebut. Tetapi juga tidak ada sanksi hukum atas tidak mengerjakan sholat hari raya. Oleh karena itu, dari sini disimpulkan hukumnya sunat muakkad menurut himpunan putusan tarjih. Yang kedua, dasar hukum sholat haidain, dikerjakannya di mana? Dikerjakannya di lapangan. 2 rakaat sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Amun orang yang mahir datang hari Jumat, datang pas orang tak khutbah, pas tatolat sampai hari raya, orang khutbah, nah aku song-song datang aja. Tahu ada orang sudah ada sembayangan. Kemudian tanpa azan dan iqamah adalah dari hadis-hadis berikut, hadis Abu Sa'id yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW keluar ke lapangan tempat sholat atau musalla pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukan beliau SAW adalah sholat. Kemudian beliau berangkat dan berdiri menghadap jamaah, sementara jamaah tetap duduk pada shaf masing-masing. Lalu Rasulullah menyampaikan wejangan, pesan dan beberapa perintah. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua dari Ahmad dan An-Nasa'i dari Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata, saya mengikuti salat bersama Rasulullah SAW di suatu hari. Beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Nasa'i. Kemudian yang keempat, takbiran. Menurut himpunan putusan tarjih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya dan supaya kamu menyempurnakan bilangannya. Artinya di sini bilangan puasa, entah itu 29 ataupun 30 hari, dan supaya kamu agungkan kebesaran Allah. Artinya kita dengan bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan padamu dan supaya kamu bersyukur dengan memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu untuk bertakbir setelah sempurna bilangan puasa Ramadan. Memang dalam ayat tersebut tidak secara tegas dinyatakan bahwa takbir dimulai setelah matahari terbenam sebagai tanda telah sempurnanya puasa Ramadan. Namun menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasbullah
dalam kitab Ushul Tasyri' Islami halaman 187, atau pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam Ushul Fiqh Islami juz 1 halaman 231 sampai 232, bahwa apabila ada perintah yang tidak disertai dengan ketegasan waktunya, maka dibolehkan untuk menyegerakan, sebagaimana pula untuk mengakhirkan pelaksanaan perintah tersebut. Namun menyegerakan adalah lebih utama dan lebih berhati-hati. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah sering kita dengar ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini adalah surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 133, posisi mana paling atas. Ini merupakan ayat taubat. Dalam Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat, ada ayat zikir pagi petang, ada ayat taubat, ada ayat tasmiyah dari Ali Imran ayat 30 sampai 37 kirim. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 133. Yang kemudian ada juga Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 48, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Kemudian yang kelima, apakah ada doa iftitah di dalam sholat Id menurut himpunan pusat tarjih? Perlu diketahui bersama bahwa secara umum sesungguhnya membaca doa iftitah dalam sholat hukumnya adalah sunnah, karena ia tidak termasuk dalam rukun sholat. Oleh karena itu, membaca ataupun tidak menjadikan sebab batalnya atau sahnya sholat, namun hanya menjadi keutamaan karena telah melaksanakannya. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang anjuran secara spesifik untuk membaca doa iftitah dalam sholatnya. Telah mengabarkan kepada kami Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW diam antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Dia Abu Zur'ah berkata, aku mengira Abu Hurairah berkata, diam sebentar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, engkau berdiam antara takbir dan membaca Al-Fatihah, apa yang engkau baca di antaranya? Beliau bersabda, ya Allah, jauhkanlah diriku dengan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari segala kesalahan sebagaimana bersihnya kain putih daripada kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ini ya doa iftitah yang kita baca, Allahumma baini wa baina. Hadis tersebut masih bersifat umum karena tidak menjelaskan salat apa saja yang disyariatkan untuk membaca doa iftitah, sehingga oleh karenanya hadis ini mencakup semua salat yang tidak ada dalil spesifik tentang bacaan doa iftitah apa yang dianjurkan untuk dibaca. Penerapan keumuman dalil ini sesuai dengan kaidah usuliyah yang mengatakan apabila dalam nas syar'i ada lafal yang umum dan tidak ada satu dalil pun yang mentakhsisnya, maka wajib membawa atau mengamalkan nas itu pada keumumannya. Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh halaman 181. Perlu diketahui juga tentang kapan doa iftitah itu dibaca. Dari hadis yang disebutkan di atas dapat ditarik pemahaman dari kata Rasulullah SAW, diam antara takbir dan membaca Al-Fatihah, bahwa doa iftitah dibaca sesudah takbiratul ihram dan sebelum membaca surah Al-Fatihah, sehingga doa iftitah itu dibaca setelah takbir 7 kali dalam sholat Id. Jadi hendaknya kita sebagai makmum juga memperhatikan imam. Apabila ada waktu untuk kita membaca doa iftitah, maka bacalah. Kalau tidak ada,
tidak besar. Kemudian yang keenam, takbir zawaid atau takbir tambahan. Yang pertama ada takbiratul ihram, kemudian ditambah dengan takbir zawaid. Dalam sholat Idain, menurut himpunan putusan tarjih, takbir dalam sholat Idain ialah 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Dalil-dalil yang dijadikan alasan adalah sesungguhnya Nabi SAW bertakbir pada sholat 2 hari raya 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua sebelum membaca sholat. Sebenarnya masih banyak lagi, berhubung matahari sudah hampir terbit, kita percepat saja. Sunnah-sunnah sebelum hari raya, hendaknya kita mandi sebelum sholat Id, memakai wangi-wangian bagi laki-laki, kemudian niat mandi. Kita biasa niatnya sahaja atau aku berniat mandi sholat hari raya karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika menuju ke lapangan atau ke tempat sholat Id, hendaknya mengambil jalan yang berbeda. Mulai rumah, misalkan jalan ke sini, pergi jalan mana, kayak pulang, supaya para malaikat mencatat, memperbanyak langkah, karena malaikat menyaksikan. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya mohon maaf. Itu semua murni berasal dari diri ulun pribadi yang penuh kekurangan dan daripada syaitan. Adapun kebenaran, kebaikan, hikmah yang dapat diambil itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.